Kenapa badan aku seger kayak gini ya? Apa jangan-jangan kekuatan aku udah hilang itu? Belum. Malah kekuatan kamu bertambah. Dasar manusia. Kalian sudah mengambil ibuku, keluargaku, saudara-saudaraku tak bersisa satu. Dasar manusia jahat. Aku benci kalian. Kalian harus dapatkan ganjaran. Aku gak akan pernah bisa tenang sebelum aku membalas semua perilaku manusia terhadap keluargaku. Ibu Renata harus ingat, Bu. Ibu sendiri yang bilang ke kita gak boleh bertindak seenaknya kepada manusia. Tidak semua manusia itu jahat, Bu. Mau apa kamu kesini? Sebenarnya kekuatan Vino semakin kuat, Bu. Kami kesini untuk minta tolong sama Ibu. Semalam bulan purnama, Bu. Dan Vino datang ke Pulau Taura. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri, Bu. Vino mau melepaskan kekuatannya. Kita perlu pertolongan Ibu Renata. Baik. Ibu akan membantu kalian untuk mengambil kekuatan Vino. Pak! Mantap, bro! Saya yakin mereka salah satu pelaku dari bom itu. Saya nggak akan biarkan salah satu perahu atau kapal pun lewat laut ini. Cukup, Ibu Renata, cukup. Ibu sudah cukup melampiaskan kekesalan Ibu. Kita juga tidak tahu siapa pelaku bom itu, Bu. Alda, kamu jangan pernah kasih hati sama manusia ya. Kamu tahu, manusia itu makhluk yang serakah. Kamu jangan pernah halangi saya, Alda. Alda, tunggu. Apa yang terjadi semalam? Aku panik banget tau, cari kamu kemana-mana tapi kamu gak ketemu. Aku... Ya kamu diculik kan? Siapa yang udah culik kamu? Siapa yang udah nyelamatin kamu dari penculiknya? Ngapain kamu? Ayo masuk. Kayaknya ada yang gak ada sembunyiin dari aku. Tumben, Ibu Renata bisa ngamuk-ngamuk begitu.
Renata. Akhirnya ibu balik juga. Gimana keadaan keluarga ibu? Di mana Vino? Kita serang dia, atau kalau perlu, kita bunuh aja sekalian. Biar rahasia para duyung aman. Bu, bukannya ibu pernah bilang kalau kita nggak boleh menggunakan kekerasan ya? Dan harus menunggu sampai dia memberi sukarela. Saya nggak peduli. Kalian itu nggak usah dengerin omongan saya yang dulu. Tujuan saya sekarang cuma satu. Ingin habisi manusia secepatnya. Tapi Bu, Siapapun yang menghalangi saya, akan saya habisi. Ngapain kalian diam? Bukannya kalian itu ingin mengambil kekuatan yang ada di Vino? Dia sudah mengambil kekuatan di kolam suci para duyung. Sekarang kenapa kalian diam? Hah? iya sih Bu. Kalian tahu? Semua kaum duyung di kepulauan kalian itu semakin punah. Sama seperti di kepulauan saya. Itu karena saya melanggar peraturan. Dan karena saya membuka diri sama manusia. Iya Bu, tapi kan kita nggak boleh menimbulkan keributan. Yang ada, bukan cuma Vino yang akan tahu tentang kita, tapi juga orang lain. Saya nggak peduli. Siapapun yang ada di depan mata saya, akan saya habisi. Lagian kalian ini kenapa sih? Kenapa kalian lebih memikirkan keselamatan manusia daripada kaum kalian sendiri? Kalian tahu kan, keselamatan para duyung itu hampir punah hanya gara-gara ulah manusia. Aku setuju. Aku setuju sama Ibu Renata. Kita harus melindungi kaum duyung kita. Aku ikut Ibu. Vino sekarang ada di rumahnya. Kalian berdua, ingat ya, kalian jangan sampai menyesal. Hera, ayo. Gimana nih Al? Kita kan kaum duyung yang nggak pernah jahat sama manusia. Aku juga benar-benar bingung. Ibu Renata itu sudah tidak seperti biasanya. Dia benar-benar berubah. Kalau gitu, kita coba bujuk dia lagi. Sebelum semuanya ini terlambat. Selamat sore Bu, sudah pulang? Aduh, kenapa ya Bu Renata? Gak biasanya. Mbak! Bu Renata! Bu, tunggu Bu! Jangan lakuin itu Bu! Kamu jangan pernah coba-coba menghalangi saya. Kamu mengerti? Kamu gak apa-apa, Mayra? Mayra bangun. Mayra, kenapa sih suka mencelakai diri sendiri? Hah? Aku tahu kamu suka kan sama Vino. Baik kamu sengaja ngelindungi dia kan? Iya? Bukan gitu. Aku cuma nggak mau salah satu dari kita itu celaka. Bisa jadi Bu Renata kan? Oh gitu, kamu diem di sini. Jangan pernah menghalangi Ibu Renata. Kamu tidak bisa menentang Ibu Renata. Tapi kalau kita nggak mencegah mereka, mereka bisa jadi salah satu korbannya. Dan juga orang di sekitar kita. Aku ada ide. Kamu tunggu di rumah ya. Oke.
Mayra bilang sekarang gue gak usah khawatir. Apa iya kekuatan gue udah bebas ya? Atau gue masih di bawah pengaruh monster itu lagi. Tapi nggak mungkin. Pasti sekarang gue udah bebas. Cuma Mayra nggak mau bilang aja sama gue. Terus sekarang apa rencana kita? Nggak usah mikirkan rencana. Sekarang juga kita masuk rumah Vino dan kita cari dia. Syukurlah kamu udah sembuh, Vino. Mama seneng banget lihat kamu kayak gini. Tenang aja mah. Mulai sekarang Vino gak bakalan sakit lagi. Dijamin, swear. Ya udah deh, Mama mau buatin makanan buat kamu. Kamu pengen makan apa, sayang? Ini aja mah, kepiting saus matang. Oke? Kamu kenapa sih makannya seafood mulu? Kamu nggak takut apa kalau sampai kolesterol? Anak Mama kan masih muda. Kalau sampai stroke gimana? Aman yang salah. Justru kalau Vino gak makan seafood, Vino bisa stroke. Kamu gimana sih? Ada-ada aja. Ya udah deh, Mama mau buatin makanan pencegah stroke kamu. Oke. Ya udah deh ya. Oke. Makasih, Ma. Ya. Tunggu, Bu. Kayaknya kita harus panggil Vino dulu deh. Enggak. Cukup ya, Hera. Mendingan kita hancurin aja pintunya. Kesabaran saya udah habis, tau nggak? Ada tamu. Maaf tadi saya nggak dengar soalnya lagi di belakang. Vinonya ada nggak, Tante? Vino ada. Ini Bu Renata bukan ya? Iya. Yaudah, sebentar ya. Ayo mari masuk ya, Bu. Masuk. Si Tante. Oke, silakan duduk dulu ya biar saya panggilin Vino dulu sebentar ya. Vino! Vino! Hera, ayo buruan ikutin mamanya Vino ke kamar. Aduh, jangan, Bu. Sebaiknya kita panggil dulu Vino terus bawa dia keluar. Gak enak kalau dilihat mamanya. Kamu kenapa sih? Kamu takut ya? Bukannya saya takut, Bu. Tapi masa kita nyerang Vino depan mamanya? Kan jangan sampai mamanya tahu apa-apa, Bu. Alah, kamu tuh sama aja kayak saudara-saudara kamu, penakut tahu. Manusia itu jangan dikasih hati. Manusia itu makhluk jahat. Ya udah, kalau kamu nggak mau, saya yang pergi sendiri. Bu, Sebentar ya, Vinonya lagi ganti baju soalnya baru selesai berenang. Ada Bu Renata tuh. Main Bu Renata ke rumah saya. Ada apaan, Bu? Ya udah saya permisi dulu ya biar saya buatin minum dulu. gawat, Bu, gawat. Mayra pingsan, Bu, Mayra pingsan. Dia kena pukulan ibu dan sekarang dia jatuh nggak bisa nafas, Bu. Aku mohon, ibu balik sekarang. Kenapa sih Bu Renata tiba-tiba pergi gitu aja? Nggak apa-apa, Bu Renata cuma mau jenguk kamu. Yaudah ya. Vin, teman kamu sama Ibu Renata kemana? Tahu, mah. Pergi gitu aja. Mayra? 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 Maafin Ibu ya. Ibu tuh gak ada maksud membuat kamu seperti ini.
Ibu udah nolongin saya. Kamu nggak apa-apa kan? Lihat akibatnya. Ini kalau kamu coba menghalangi saya. Kamu jadi begini kan? Maafin saya, Bu. Saya cuma khawatir sama Ibu. Saya nggak mau Ibu kenapa-napa. Karena kekuatan Vino sudah dahsyat. Kekuatannya bertambah. Bener, Bu. Waktu itu Vino ke Pulau Taura. Kita termasuk Sandra mencoba melawan dia, Bu. Tapi kita terpental. Kekuatannya dia semakin besar. Tubuhnya dia sudah kebal, Bu. Walaupun kekuatan Vino bertambah. Tapi saya nggak takut. Bu, saya nggak mau kehilangan Ibu. Saya nggak mau Ibu kenapa-napa. Dan saya nggak mau Ibu terluka cuma gara-gara melawan Vino. Dan kita, kaum duyung pernah diajarkan untuk tidak berbuat jahat dengan siapapun. Termasuk manusia. Tapi, balas dendam juga nggak dilarang kok. Bu, tolong Bu, berikanlah saya waktu 3 hari aja untuk dapat membujuk Vino supaya dia dapat memberi kekuatan itu dengan sukarela. Dan Ibu, saya melakukan ini bukan karena saya suka sama Vino, tapi karena saya sayang sama Ibu. Ya Bu, aku juga sangat khawatir dengan Ibu. Aku nggak mau Ibu Renata itu kenapa-napa. Ya sudahlah. Kalian itu nggak perlu seperti ini. Demi kalian sesama duyung, Ibu akan turuti apa kata kalian. Tapi dalam 3 hari ini, aku akan semedi untuk kumpulkan kekuatan aku dan mengamati kekuatan Vino. Hai sayang. Vin, gimana sehat? Hai Vin. Aku senang banget deh. Kamu udah sembuh. Tapi udah enakan kan? Tuh aku bawain buah buat kamu. Makan ya? Iya. Ntar aku kupasin dulu. Gua nunggu di depan aja ya. Lu udah lepasin kekuatan itu? Belum. Takdir gua kali. Terus kalau sakit lagi mana? Nggak tahu, emang di jalannya begini mau gimana lagi? Ah, lu pasrah banget sih. Gimana pasrah, emang gak ada cara lain? Vino? Kamu bisik-bisik apa sih sama Dito? Hah? Biasa lah, urusan cowok. Gua lagi mau nanya dia, gua mau nembak gebetan gua ya. Iya, emang biasa kalau sama cewek paling lemah dia. Paling lemah sama perempuan. Lu kan emang gitu ya, Dit ya? Iya bener lah. Cuma perempuan aja lu. Gitu ya? Aku benar-benar gak nyangka. Padahal Ibu Rata orangnya sangat baik. Tapi gara-gara cinta bisa merubah dia menjadi orang yang seperti ini. Sekarang kalian sadar kan? Jangan pernah jatuh cinta sama manusia. Terutama kamu Alda, Merah juga. Kalian gak mau kan nasib kalian sama kayak Bu Renata?
Pak gimana? Tuh, gimana nih? Pangeran udah nggak ada. Waduh, itu ada yang langka ya? Udah kita cari sebelah sana aja yuk. Udah, ya. Wah, ruang tadi pengen tembus di sini. Ada yang sudah menyusup ke kolam rahasia rumah ini. Cukup saya bilang. Hentikan permainan bodoh kalian itu. Kalian tahu nggak? Ada manusia yang mencoba masuk ke kolam rahasia rumah ini. Bu, Maira, saya bilang kamu minggir dari sini. Kamu mau pingsan kayak tadi lagi? Dia sudah mati, Bu. Kan, Bu, dia udah gak napas lagi. Bagus. Kalau gitu sekarang juga kalian buang dia ke laut. Biar manusia-manusia itu tahu dan gak ada yang berani main ke laut. Ayo. Mau dibawa mana mayat manusia ini, Maira? Dia belum mati ya. Maksud kamu? Aku cuma bohong sama Bu Renata. Aku gak mau disakiti orang ini. Ya udah kalau gitu, sekarang kita bawa dia ke tepi pantai. Dan kita obati. Maira, aku khawatir kalau kita ketahuan Ibu Renata. Kita nggak akan ketahuan. Asal kamu nggak bilang dia. Kita duyung, bukan pembunuh. Kalian yang di pulau misterius itu kan? Kamu tidak akan ingat tentang kejadian hari ini. Bro, itu dia. Teman kita mau diapain tuh? Ayo kita kejar. Ayo. Kita harus pergi dari sini.
kalian dari terowongan sampai ke sini kan? Sudah aman, Bu. Nggak ada yang ngikutin kita kok. Ya udah, sekarang juga kalian tutup jalanan dari terowongan menuju ke sini ya. Terowongannya sudah kami tutup juga kok, Bu. Andaikan saja mereka bisa menyelam. Sampai dasar laut pun mereka tidak akan sadar kalau ada terowongan di bawah sana. Bagus, bagus. Kerja kalian rapi. Sekarang kalian boleh istirahat. Saya masih mau melanjutkan meditasi. Bos, kita ngeliat duyung, Bos. Kalian bener lihat tuh duyung? Kalian jangan main-main ya. Bener, Bos. Kita ngeliat cewek itu kabur, tapi kita lihat kakinya, nggak tahu itu kaki seekor ikan apa manusia, Bos. Lagian gerakannya cepet banget, Bos. Bahkan udah sampai di dasar laut aja, Bos. Nih, bayangkan, Bos. Kalau manusia biasa, nggak bakal bertahan lama di dasar laut, Bos. Apalagi nih cewek ya. Bener, Bos. Apalagi, Bos, itunya gerakannya udah kayak ikan pesut aja, Bos. Bang, mau aja dibokisin sama orang begini, percaya aja sih lu. Wah, Mas, beneran, Mas. Kita ngeliat 2 ekor duyung itu buat teman kita si Parjo. Nah, pas si Parjo sadar, dia nggak tahu apa-apa, Mas, soal dia dilarikan sama duyung. Mungkin karena kaget, Mas, kita pergokin si duyung itu kabur, Mas. Gila. Wah, gila. Gua sih nggak percaya. Ngaco. Bener, Bos. Berarti bentar lagi gue bisa dapetin tuh duyung. Widih, apaan nih datang rame-rame? Emang nggak ada lomba 17-an? Enak aja 17-an nih. Karena Pino sembuh, Pipi mau naktir semuanya, bro. Nah, bener banget tuh. Gue ikut juga dong. Kita udah lama gak ngobrol bareng. Boleh. Gimana? Enggak. Itu siapa dah yang rame-rame sama abang? Oh, sama abang gue tadi. Tadi teman-temannya pada ngadu sama abang gua. Katanya teman dia ada diculik sama duyung. Terus temennya juga ngeliat ada 2 putri duyung di tengah laut. Seriusan duyung? Itu mah mitos. Ya iyalah. Men. Kayaknya gua ke mobil dulu deh ya. Ada yang lupa soalnya. Vin, temen gue yuk. Ayo, sono. Jangan lama. Jangan lama ya. Jangan balik lu, pesenan buruan, mau pesen apaan? Aja gue pesenin dong yang enak. Lu denger kan tadi? Hah? Soal duyung? Lu denger kan? Jangan-jangan mereka bener, men. Bener adanya. Dan gua rasa nih ya, yang kemarin nyerang lo di laut itu mereka juga. Iya nggak? Iya nggak? Masa sih, Dit? Lu bener suka ngaco tau nggak? Men, serius, dengerin gua dulu. Beneran. Jangan-jangan mereka sengaja ada di sini buat ngincer lo. Lo enggak? Dan gua rasa nih ya, yang kemarin nyerang lo di laut itu mereka juga, men. Ya kan? Apa itu? Ini pasti akibat brunetnya yang sedang bertapa. Kekuatannya pasti sudah berlipat. Kalian rasakan sendiri kan? Brunetnya sudah berubah. Aduh, aku jadi khawatir. Ternyata kalau marah dia bisa ngelakuin apa aja. Apalagi kalau diserang Vino. Iya Hera, aku takut kalau aku gagal membujuk Vino, bisa-bisa mereka berdua akan berada di pertarungan yang hebat. Enggak, itu nggak bisa. Dua-duanya bisa celaka. Itu dia, Alda. Terus sekarang apa rencana kita? Gimana caranya biar Vino rela kekuatan kita ambil? Aku bingung, Hera. Aku nggak tahu harus gimana. Aku tahu. Aku kan bisa hipnotis.
Gimana kalau aku hipnotis Vino? Biar dia mau nurutin semua kemauan aku. Ya kan? Bener juga. Ah, kenapa nggak dari dulu sih? Lagian sih, itu kemarin keburu panik. Yaudah, kalau gitu sekarang kita pikirin gimana caranya Alda ketemu sama Vino, terus bisa dihipnotis. Bener. Bener. Pada ngapain malam-malam kesini? Ngapain? Nyamuk. Iya, nyamuk. Banyak banget nyamuknya. Iya, nyamuk. Gatel banget nyamuknya. Gatel banget. Gatel. Nyamuk. Gawat. Hipnotisnya Alda gagal. Emangnya kamu gak berasa dari tadi? Banyak nyamuk gitu. Ngarang, perasaan gak ada nyamuk di rumah gua. Banyak tau. Kamu aja kali kulitnya kebal. Iya, belum pernah jawab. Ngapain kesini malam-malam? Bukan cuma gara-gara nyamuk kan? Oh, mau nanyain PR. PR? Iya. Nggak salah. Kan lu bertiga tahu. Gue 2 hari nggak masuk sekolah, nanya PR sama gue. Yaudah kita cari yang lain aja kalau gitu. Yaudah. Dadah. Dadah, Vino. Ya ada aja nih 3 makhluk. Kayaknya gue kenal tempat ini ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama gua? Apa emang bener di sana ada kolam? Oh iya. Maira sama teman-temannya kan juga kena kutukan sama kayak gua gara-gara main ke pulau itu. Apa mereka juga kecebur di kolam itu? Besok gua harus tanya sama mereka. Dan aku yakin, setelah kita ambil kekuatannya dia, pasti lebih mudah untuk kamu hipnotis dia. Dia lagi sendirian. Aku samperin ya, aku mau bicara sama dia. Emangnya kamu mau ngomong apa sih sama dia? Biar dia mau ngelepasin kekuatannya. Ya, kita jujur aja. Kalau sebenarnya kita itu duyung. Dan kita bilang aja kalau kita emang butuh kekuatannya dia. Supaya dapat balik ke kolam suci. Ih, berarti kamu mau bongkar rahasia kita dong. Kayak ibu Renata sama manusia itu. Marah nih. Iya sih. Tapi gini bedanya. Nanti setelah kita ambil kekuatannya Vino, kamu hipnotis dia. Supaya dia lupa. Supaya dia lupa apa yang telah kita lakuin. Dan aku yakin, setelah kita ambil kekuatannya dia, pasti lebih mudah untuk kamu hipnotis dia. Bener banget.
aja bolanya. Oh, ini. Nanti sore kamu kemana? Nggak kemana-mana sih. Kenapa emangnya? Kamu mau kan makan roti bakar bareng? Seperti di majalah itu loh. Yaudah deh, aku bayarin nanti. Boleh juga nih. Sekalian ada yang mau gue tanyain. Kamu nggak bisa ya? Enggak. Bisa banget. Kalau nggak ntar biar aku jemput aja, biar gampang. Oke? Oke. Ya, jam berapa? Jam 7? Jam 8? Jam 6? Yaudah, jam 6 aja deh. 6. Heh. Ngapain lo nyamperin cowok gue? Hah? Aku tuh cuma mau nanyain pelajaran. Gitu. Iya sayang, nanya pelajaran. Kebetulan aku sama Pak Edo ditugasin satu kelompok sama Maira gitu. Jadi ngomongin tugas kelompok. Enak banget lo bisa satu kelas sama Vino. Yaudah yuk ah, ngapain sih kamu lama-lama sama dia? Udah dong, ayo dong. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Bu Renata. Alhamdulillah. Akhirnya Ibu Renata udah kembali lagi mengajar. Oh ya, kemarin tuh saya tuh sempat khawatir sama Ibu, takut Ibu kenapa-kenapa. Ibu nggak kenapa-kenapa kan? Ibu nggak sakit kan? Terima kasih Pak Edo. Saya baik-baik aja kok. Maaf ya Pak Edo kalau kemarin saya sempat nggak ngabarin Pak Edo, saya nggak bisa datang mengajar. Kalau Ibu ada masalah, lebih baik Ibu tuh cerita sama saya. Soalnya kemarin tuh saya tuh sempat curiga sama ketiga keponakannya Ibu. Kemarin itu saya sempat tanya sama mereka. Mereka masa nggak tahu kalau ibunya Bu Renata tuh udah meninggal. Mereka tuh sebenarnya keponakan Ibu apa bukan sih? Dan kemarin saya itu diminta sama ketua yayasan untuk menyelidiki mereka bertiga. Mereka nggak salah kok Pak Edo. Kebetulan yang sakit memang tante saya yang sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Kalau begitu, saya minta maaf ya, Bu. Berarti saya sama ketua yayasan udah salah paham. Iya, Pak Edo. Harusnya saya yang minta maaf. Ya, harusnya saya kasih kabar dulu ke Pak Edo. Kalau begitu, saya turut perhatiin ya, Bu. Terima kasih ya Pak Edo atas perhatiannya. Syukurnya tante saya sekarang keadaannya sudah membaik. Jadi, saya bisa kembali mengajar. Alhamdulillah kalau begitu, Bu. Ibu udah sarapan? Kalau Ibu belum sarapan, kebetulan Bu, hari ini saya tuh bawa makanan. Jadi mendingan kita sharing. Soalnya Bu, sarapan pagi itu penting buat kesehatan. Jadi mendingan kita makan. Enggak Pak Edo. Makasih ya Pak. Makasih sekali atas perhatiannya. Tapi saya harus kembali mengajar dulu. Ya udah kalau begitu, Bu, lain kali kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan buat cerita sama saya. Oke. Pak, saya duluan ya. Renata, maukah kamu menikah denganku dan hidup bersamaku di daratan? Kamu serius? Iya, aku mau. Asal kamu janji, kamu mencintaiku apa adanya. Dan kamu gak memberitahukan identitasku sebenarnya ke orang lain. Kamu janji kan? Tentunya, aku mencintaimu. Enak saja mereka memadu kasih seperti itu. Mereka harus merasakan apa yang aku rasakan. Ditinggalkan begitu saja. Manusia harus merasakan rasanya sakit hati. Aku akan mempermainkan para lelaki
Manusia-manusia bodoh ini akan aku buat hancur lalu menderita. Ini akan lebih menyakitkan daripada aku harus membunuh mereka. Biarin aja. Itu memang salah satu trik ibu untuk balas. Maira, kamu udah mau jalan? Iya Bu, tapi lagi nungguin Vino. Mungkin sebentar lagi sampai. Kok kamu mau pergi sama Vino? Gayanya begini sih. Maira, kalau mau kencan tuh dibedain antara pergi sekolah sama mau jalan. Biasa banget kalau kayak gini. Kencan. Emang kurang rapi ya? Ya udah masih ada waktu. Kamu ikut ibu yuk. Kok pendek banget ya bajunya? Pendek? Enggak sayang. Ini modelnya memang seperti ini. Kamu percaya aja sama ibu ya. Yaudah kamu duduk di situ dulu. Nah, sekarang kamu lihat diri kamu di kaca. Gimana? Cantik ya? Tapi nanti apa kata Vino Bu? Maira, kamu cantik banget. Aku sampai gak kenalin kamu loh. Ibu Renata tuh bener-bener hebat. Tapi aku malu Bu. Kenapa mesti malu? Ibu pengen Vino jatuh cinta sama kamu. Tapi bukan ibu pernah bilang ya, kalau kita nggak boleh jalanin cinta sama manusia. Nah ibu juga pernah ngerasain kan, putus cinta. Lagian, Vino udah punya pacar. Kamu kalau dibandingin sama Vivi jelas kalah jauh lah Maira. Jangan-jangan nanti kalau Vino melihat kamu kayak gini, dia ninggalin Vivi lagi buat kamu. Biarin aja. Itu memang salah satu trik ibu untuk balas. Biarin aja si Vivi pacarnya Vino itu sakit hati, terus ngerasain gimana rasanya dihianati. Sama seperti saya. Tapi Bu, kan gak semua manusia itu sama seperti pacar ibu yang telah mengkhianati ibu itu. Semua manusia itu sama, Maira. Pengkhianat, jahat. Paham? Sebaiknya aku mengalah aja deh. Bu Renata masih belum reda marahnya. Ntar malah ribut lagi. Lagian, kalau Vino emang udah jatuh cinta sama kamu, dia pasti rela memberikan apa saja yang dia punya. Termasuk kekuatan yang dia miliki. Kamu mengerti? Bener juga. Tugasku makin cepat selesai deh. Maira, itu pasti suara mobilnya Vino. Ya udah, kamu hati-hati ya. Yuk Maira, aku antar kamu ke depan.
cara makanku ada yang aneh ya? Atau ada sisa makanan? Kok kamu ngeliatin aku terus? Kamu cantik banget malam ini. Canda aja. Enggak, aku serius, aku nggak main-main. Ya, seenggaknya ini bisa sedikit ngilangin stres aku. Bisa makan berdua sama kamu. Karena nggak tahu kenapa belakangan ini aku selalu ngimpi yang aneh. Mimpi aku tuh kayak aku berada di pulau terlarang itu, terus aku kecebur di kolam. Kamu mimpi kecebur? Jadi gini, aku nggak tahu nih mimpi ngerasa kayak nyata banget. Aku berada di pulau terlarang tersebut, sampai aku nemuin gua, dan di dalam gua tersebut ada semua pusaka. Ya, aku penasaran. Aku berusaha pegang pusaka tersebut, terus nggak tahu kenapa tiba-tiba tanah yang aku pijakin tuh retak semua. Jadi kamu masuk ke dalam tanah itu? No, nggak ke tanah. Jadi aku jatuh ke bawah, dan ternyata di bawah tanah itu ada kolam rahasia. Dan aku kecebur di situ. Aku mau nanya deh, kan kamu juga ke pulau terlarang tersebut, dan kamu juga kena kutukan. Apa waktu itu kamu juga kecebur di kolam itu? Nggak mungkin aku bilang. Aku malah lagi menjaga kolam itu. Waktu Vino kecebur di sana. Maira? Enggak, waktu itu aku nggak sadar. Jadi aku nggak ingat apa-apa. Kayaknya aku harus kesana lagi deh, buat mastiin semuanya supaya jelas. Gawat, kalau Vino balik ke Taura.